Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bapak berharap sampai pada pertemuan kali ini kalian masih dalam keadaan sehat semua dan tetap mengedepankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Masih bersama dengan Bapak Sutimin SAB. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori tentang semester 2 yang bab ke-6 atau dalam semester 2 ini adalah bab ke-1 di mana kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah keras, kemudian alat penjernih air, kemudian budidaya satwa harapan, kemudian pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan khas wilayah setempat, dan yang terakhir pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan semester 2 berikut ini. Bab 6. Kerajinan bahan limbah keras. Kerajinan dari bahan limbah keras terdiri atas limbah organik dan anorganik yang bersifat kering dan pejal atau keras. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan limbah sesuai sumber daya limbah keras masing-masing daerah. Kita patut mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman kerajinan bahan limbah keras yang ada di Indonesia tercinta. Kerajinan bahan limbah keras terdiri limbah organik, yaitu cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tempurung kelapa. Dan limbah anorganik, yaitu botol plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan masih banyak yang lainnya. Pembuatan kerajinan bahan limbah keras mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik pada setiap jenis bahannya. Prinsip pengolahan limbah terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan produk kerajinan. Kemasan dapat disiapkan sebagai karya untuk pameran dan sebagai karya untuk dipasarkan. Bab 7. Alat penjernih air. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik seperti sampah organik dan organik dari masyarakat, serta penebangan pohon secara liar yang tidak memperhatikan keseimbangan alam terutama tanah. Untuk mendapatkan air bersih, cara yang paling sederhana dengan membuat penjernih air atau saringan air sederhana. Proses penjernihan air bertujuan untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Syarat standar kualitas air antara lain menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan rasa yang tidak enak, membasmi bakteri patogen yang berbahaya, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa atau saluran air. Beberapa teknik penjernihan air untuk mendapatkan air bersih yaitu teknik penyaringan, teknik pengendapan. Pembuatan penyaringan air ada dua jenis, yaitu penjernihan air bahan alami dan penjernihan air bahan buatan. Bab 8. Budidaya satwa harapan. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia, serta dipelihara khusus untuk diambil hasil dan jasanya bagi kepentingan hidup manusia. Satwa harapan dapat didefinisikan sebagai binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakan tersebut, dan diharapkan apabila diusahakan dapat menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak.
contoh satwa harapan yaitu jangkrik, cacing, lebah, burung, reptil, ikan arwana, banteng, rusa, dan anoa. Sarana produksi budidaya satwa harapan perlu memperhatikan bibit, pakan, obat-obatan, air, dan kandang. Teknik budidaya satwa harapan meliputi pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pemberian pakan, serta pencegahan hama dan penyakit. Bab 9, pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer. Adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi, menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Mengolah pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi dihasilkan A. Jenis produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis, misalnya berbagai jenis kerupuk. B. Butiran besar, misalnya jagung pipil, biji sorghum, tepung tiwul instan, dan chip, granula, atau sawut lainnya. C. Butiran halus, misalnya berbagai jenis tepung, baik dari bahan serelia maupun umbi-umbian dengan teknik pengeringan. Zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan. Bahan makanan disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat gizi yang dianjurkan menjadi dasar pola makan gizi seimbang dan berdasarkan kegunaannya bagi tubuh dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok zat gizi penghasil tenaga, kelompok zat gizi pembangun sel, dan kelompok zat gizi pengatur. Teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Teknik pengolahan makanan panas basah terdiri dari merebus cairan sebanyak bahan pangan, merebus dengan sedikit cairan, menyetup atau menggulai, simmering, mengukus, dan mengetim. Teknik pengolahan panas kering meliputi menggoreng dengan minyak banyak, shallow frying, menumis, memanggang, roasting, dan membakar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam menyajikan penampilan olahan pangan, yaitu kombinasi warna, bentuk, tekstur, dan kekentalan, rasa dan suhu, alat saji makanan, hiasan atau garnish, dan penyajian. Bab 10. Pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Produk hasil samping adalah produk yang dihasilkan selain produk utama. Produk hasil samping dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi setelah melalui penelitian ternyata mengandung banyak manfaat bagi kesehatan, sehingga dimanfaatkan sebagai produk pangan bagi umat manusia. Walau sebagian hasil samping dibuat produk pangan untuk hewan ternak. Hasil samping dari tanaman serelia, salah satunya adalah bekatul yang berasal dari padi beras putih, merah, dan hitam. Hasil samping dari kacang-kacangan adalah ampas kedelai, sedangkan hasil samping umbi berupa daun ubi ketela dan kulit singkong. Proses penggilingan butiran padi bagian dalam menghasilkan bekatul, yaitu bagian kecil endosperm berpati yang merupakan kulit ari butiran padi dengan tekstur halus. Bekatul adalah kulit ari butiran padi yang bertekstur halus dan mengandung gizi, bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Teknik pengolahan yang sering diterapkan pada pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan menggunakan teknik pengolahan pangan dasar dan teknik pengolahan pangan pengawetan. Saat pembuatan pangan atau makanan, usahakan agar jangan sampai tangan menyentuh bahan pangan yang diolah, karena akan menyebabkan kontaminasi bakteri yang membuat makanan cepat busuk. Pengemasan bertujuan untuk membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran, serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran, dan untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah jelas dengan penjelasan materi di atas? Jika belum, kalian bisa memutar kembali video penjelasan di atas. Baik anak-anakku, untuk tugas kali ini, kalian tidak praktek membuat hasil karya, namun kalian harus mengerjakan soal yang terdapat pada link berikut ini, dan jangan lupa untuk mengisikan identitas kalian sebelum mengerjakannya. Baik anak-anakku, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, selamat mengerjakan, dan salam jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.